Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sedikit otomotif, di sini saya berbagi pengetahuan saya atau sharing dengan teman-teman semua tentang perkabelan atau sistem kabel Vario 125 volt atau 125 LED yang menggunakan sensor CKP. Oke, sensor CKP di sini mempunyai 6 kabel, yaitu kabel leres, kabel hijau polos, kabel coklat leres hitam, kabel putih leres merah, kabel putih leres hitam, kabel putih leres biru, dan kabel biru leres kuning. Oke, kawan, di sini saya akan ngejelasin fungsi dari kabel sensor CKP ini. Yang pertama, di sini ada kabel hijau, yaitu kabel massa dari sinyal CKP atau sinyal massa yang akan masuk ke sensor CKP. Yang kedua, ada kabel coklat teres hitam, yaitu kabel arus 12 volt yang masuk dari ECU. Dan apabila kabel 12 volt ini putus atau tidak mengeluarkan arus, bisa dipastikan sensor CKP tidak akan bekerja untuk ACG starter. Oke, jadi intinya kabel coklat leres hitam ini arusnya nggak boleh putus dari ECM atau ECU. Kalau kabel ini putus, sistem kerja pada sensor CKP ini tidak berfungsi atau tidak bisa. Oke, lanjut. Di sini ada kabel putih leres merah, putih leres biru, dan putih leres hitam. Ketiga kabel ini yaitu kabel sensor Hall dengan arus massa yang akan nerus ke ECU atau ECM yang berfungsi untuk menggerakkan ACG starter. Nah, dan yang terakhir ini ada kabel biru leres kuning. Kabel biru leres kuning ini yaitu sinyal penggerak, ini sinyal penggerak untuk ECM, sinyal penggerak ECM dari sensor CKP ini. Oke, dan saya wanti-wanti buat kawan-kawan semua yang mempunyai keluhan pada sensor CKP ini, seandainya sensor CKP ini putus atau terkelupas, tidak boleh menyentuh pada bodi massa motor. Kalau misalkan nyentuh pada bodi massa motor dan menjadi arus balik ke ECU atau ECM, itu akan menyebabkan konsleting pada ECM atau bisa meledak ECM, dan bisa dipastikan ECM akan rusak dan tidak berfungsi untuk suatu arus kelistrikan motor. Oke, di sini kita langsung saja ngecek apa si sensor CKP ini bagus atau rusak. Oke,
Di sini pertama-tama kita atur pada avometer menjadi ke kali 10. Oke, kalau udah ini kita cek arus masuk 12 volt ke sensor CKP ini. Yang pertama, kabel massa ini, kabel hijau ini diletakkan atau disambungkan ke kabel hitam pada avometer, dan kabel merah ini disambungkan ke kabel coklat leres hitam. Dan ini kawan tidak boleh ada arus. Jika ada arus pada avometer, bisa dipastiin kalau sensor CKP ini rusak atau konslet, dan lebih baik diganti. Oke, kita coba. Nah, di sini kabel massa hijau dan kabel coklat leres hitam ini mempunyai arus. Tidak boleh, atau bisa dipastikan ini sensor CKP ini rusak. Sensor CKP ini rusak karena di dalam sensor CKP ini ada arus konslet pada bagian massa dan arus plus 12 volt. Oke, selanjutnya kita cek bagian sensor Hall dan sensor pulser pada sensor CKP ini. Yang pertama, kabel leres hitam tetap di kabel hitam tetap di kabel hijau massa ini. Kabel merah kita sambungin ke kabel biru leres kuning, yaitu pulser. Dan kabel biru leres kuning ini harus mempunyai arus massa, menggunakan arus massa. Jadi kalau kita cek pakai avometer, dia harus mempunyai arus. Oke, langsung aja. Nah, bisa dipastikan ini aman. Terus kita cek kabel sensor Hall dari ketiganya ini, kabel putih leres merah, kabel putih leres biru, kabel putih leres hitam, dan ini harus mempunyai arus massa pada sensor Hall ini. Jadi kita cek dan harus mempunyai arus di avometer ini. Oke, di sini mempunyai arus baik. Di sini mempunyai arus baik. Oke, kita balik lagi ke intinya. Intinya di keempat kabel ini, sensor pulsar dan sensor Hall ini, atau untuk segi starter dipastikan bagus. Tetapi pada arus masuk 12 volt dari ECM menuju ke sensor CKP ini mempunyai konsleting pada arus 12 volt, atau bisa dikatakan arus plus ketemu minus itu berhubungan atau nyatu, yang bisa dibilang itu akan terjadi konslet, dan dipastikan sensor CKP ini rusak. Dan apabila sensor CKP ini bagus, kabel hijau ini dan kabel coklat leres hitam ini tidak boleh mempunyai arus seperti ini. Harus putus arusnya, baru dipastikan sensor CKP tersebut bagus. Oke, paham ya kawan? Oke, sekarang kita lanjut pengecekan pada gulungan spool, terjadi putus di dalam atau tidak. Oke, cara mengecek
cek spool ini di antara 3 kabel ini harus saling berhubungan, atau jalur dicek menggunakan avometer harus mempunyai arus. Jika salah satu dari ketiga kabel ini tidak mempunyai arus, bisa dipastikan kabel tersebut putus di bagian gulungannya. Dan jika mengalami putus pada bagian salah satu kabel ini, bisa dipastikan pengisian atau ACG starter tidak dapat bergerak atau tidak berfungsi. Oke kawan, di sini kita lanjut mengecek jalur pada spool atau gulungan pada spool ini putus atau tidak, bagus atau rusak. Oke, di sini ada 3 kabel. Langsung aja kita cek. Avometer ini tetap di kali 10. Oke, kita cek pada kabel merah leres kuning dan kabel merah leres putih. Ini harus mempunyai arus. Oke, ini arus bagus, tidak ada yang putus. Sekarang kabel merah leres kuning dengan kabel merah leres biru harus mempunyai arus juga. Oke, karena di ketiga kabel ini harus saling berhubungan atau saling mempunyai arus. Jadi kalau ketiga ini tidak ada yang mempunyai arus, salah satunya putus, oke, ACG starter atau pengisian bisa dipastikan tidak bekerja. Oke, sekarang kita cek kabel merah leres kuning dengan kabel merah leres biru. Ada arus. Terus kabel merah leres kuning dengan kabel merah leres biru. Oke, semuanya punya arus dan bisa dipastikan kalau spool ini bagus dan bisa bekerja pada ACG starter dan pengisian pada motor kalian. Jika tapi tahu. Sekian dari sedikit otomotif, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sampai di sini membahas tentang soal kelistrikan pada Vario 125. Oke, jangan lupa like, comment, and